Muhammadin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib Masjid Baitul Aziz rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Syukur biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam yang mulia ini, pada waktu yang istijabah ini, pada momen yang insya Allah penuh keberkahan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kita nikmat sehat wal afiat. Allah sempurnakan dengan nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga bisa kita memanfaatkan nikmat sehat itu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kepandaian kita bersyukur dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk beribadah menjadikan sebab Allah jaga nikmatnya atas kita sekalian, Allah tambahkan nikmatnya atas kita sekalian, dan kita diberikan nikmat tertinggi di dunia, yaitu meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salat salam mudah-mudahan selalu terlimpah curah atas manusia pilihan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan usaha kita dalam rangka menghidupkan sunnah-sunnah beliau, mengikuti ajaran-ajaran beliau, menjadikan satu sebab kita dibersamakan dengan rombongan besar umat Nabi di yaumil qiyamah, diberikan syafaat dan dikumpulkan kembali di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita buka ta'lim kita dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada saudara-saudara kita yang mungkin telah mendahului kita, kepada para jamaah kita yang mungkin tahun kemarin masih bergabung dengan kita, hari ini sudah tidak bisa lagi bergabung, dan barangkali ada juga yang sedang sakit, ada yang punya keperluan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ij'alkannya ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, ujung atau muara dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apapun ibadahnya, kalau itu diniatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu menjadi kewajiban dan kebutuhan kita terhadap Allah, maka harapan kita adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa karena ibadah yang kita lakukan. Di bulan yang mulia yang telah kita lewati bersama, yaitu bulan suci Ramadan, itu juga sama. Muara dari ibadah yang kita lakukan, baik itu puasa kita, sholat kita, sedekah kita, zakat fitrah kita, semuanya
itu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita bisa meneruskan kebiasaan-kebiasaan kita, ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan agar bisa terus istiqamah juga di bulan setelah Ramadan. Maka jawabannya itu bukan tentang bagaimana kita mengistiqamahkan, tetapi apakah kita ibadahnya berhasil atau tidak di bulan suci yang Ramadan. Kalau ibadah kita di bulan suci Ramadan berhasil, maka dengan otomatis ya ada, kalau bahasa psikologi itu ada automatically behavior, kebiasaan yang otomatis. Karena terbiasa, akhirnya otomatis tubuh kita merespon perbuatan tersebut dengan terbiasa juga. Jadi kalau ibadah kita berhasil di bulan suci Ramadan, maka mudah kita melanjutkan ibadah-ibadah itu di bulan setelah Ramadan. Kalau berat, kalau ditinggalkan, kalau tidak dilaksanakan lagi, berarti kemungkinan ibadah kita di bulan Ramadan itu tidak berhasil membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau ada pertanyaan, kok sekarang kita berat menjalankan kebaikan lagi yang biasanya kita getol, biasanya kita kenceng di bulan Ramadan, sekarang sudah kendor, berarti kemungkinan ibadah kita di bulan suci Ramadan tidak ada bekasnya, tidak membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi perbuatan itu dikatakan berhasil kalau ada bekasnya, kalau ada jejak rekamnya, kalau ada track recordnya. Tetapi kalau tidak ada, setelah itu dilakukan selesai, tidak ada follow up-nya, tidak ada evaluasinya, tidak ada keterlanjutannya, maka kemungkinan tidak berhasil ibadah yang kita lakukan. Contoh, orang yang pergi haji. Orang pergi haji itu dikatakan berhasil kalau menjadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu luar biasa. Laisa lahu jaza illal jannah. Tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa indikatornya orang berhasil dalam ibadahnya hajinya? Yaitu setelah haji, kebaikan-kebaikan ibadah yang dia lakukan di ketika peristiwa momentum haji, dia teruskan setelah pulang dari sana. Jadi keberhasilan naik haji itu bukan setelah pulang dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, bukan. Tetapi dia mampu istiqomah atau tidak melakukan ibadahnya di kota yang mulia. Kalau sebelum haji dia biasa pasang, biasa minum, setelah haji dia nerusin, dia pasang yang minum, ya tidak berhasil. Tapi kalau setelah pergi haji dia tinggalkan semua, dia menjadi kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukan diteruskan, maka hajinya berhasil. Nah, itu indikator ya. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana kiat-kiat meneruskan ibadah kita di bulan yang mulia, kita tanya pada diri kita, ibadah kita berhasil atau tidak. Kita menjadi hamba Ramadan atau menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diingat di dalam Al-Quran itu kunu rabbaniyin. Kita itu disuruh menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak disuruh menjadi kunu ramadhaniyin, menjadi hambanya Ramadan. Siapa itu hamba Ramadan? Hamba yang hanya giat beribadah di bulan suci Ramadan. Di bulan yang lain di luar bulan suci Ramadan tidak lagi melakukan kebaikan-kebaikan, itu hamba Ramadan. Tapi kalau hambanya Allah, tidak hanya bulan suci Ramadan, bulan yang lain pun dia tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi keresahan-keresahan yang dirasakan DKM, ya Allah, waktu Ramadan subuh bisa penuh, sekarang cuma tinggal 2-3 baris, ya nggak usah dikhawatirkan. Itu sudah disinyalir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Ramadan ada yang tadarus, sekarang kok nggak ada, ya nggak usah dikhawatirkan. Tugas kita bukan untuk itu. Tugas kita hanya mengajak, mendoakan. Setelahnya siapa yang bertugas, itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi kita yakin lah ya, insya Allah semua ibadah kita yang dilakukan, baik itu di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lain, adalah ibadah yang mampu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Para jamaah umat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Mukhtarul Ahadits sampai di hadis nomor 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di hadis nomor 28 ada sebuah hadis riwayat Ahmad dari Mahmud ibnu Nubaid. Isnani yakrahuhuma ibnu Adam. Ada dua hal yang dibenci oleh anak Adam, oleh manusia. Ini umumnya